kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Just a feeling that I want behind because it's something that is so just on my mind. I guess it goes that. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari Kamis yang beranggotakan 5 orang. Saya Nesa Amelia, dan di samping saya Teresa Mika Oktaviani, Stephen David Renaldi, Yesa Monika, dan Zain Ahmad Fauzan ingin mempresentasikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan sebuah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan perantara atau media untuk merambat, sehingga tetap dapat merambat meskipun berada di dalam ruangan hampa. Level dari energi elektromagnetik tidak selalu sama. Semakin tinggi level energi tersebut, semakin pendek juga gelombang dari energi yang dihasilkan. Namun, frekuensinya akan semakin tinggi. Energi dari elektromagnetik ini sendiri merambat dalam gelombang melalui panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan juga kecepatan. Sama seperti gelombang transversal biasa, gelombang elektromagnetik memiliki arah rambat tegak lurus terhadap arah getarannya. Apa saja sifat-sifat gelombang elektromagnetik? Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yaitu: yang pertama, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam merambat. Yang kedua, gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal sehingga dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, semua spektrum gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan yang sama dan hanya bergantung pada mediumnya. Spektrum gelombang elektromagnetik merupakan eksperimen dari Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik pertama kali bangkit di tahun 1887 dengan menggunakan lab kawat. Hertz dapat mendeteksi gelombang dari jarak tertentu dan menghasilkan gagal pada saat perubahan medan magnet lewat
Karakter dari gelombang tersebut sama seperti cahaya yang dapat dipancarkan, biaskan, dan berinterferensi mendukung teori Maxwell. Panjang gelombang cahaya 400 nm hingga 750 nm. Maka semakin besar panjang gelombang elektromagnetik akan terbalik terhadap frekuensi gelombang tersebut. Spektrum elektromagnetik terdiri atas gelombang mikro, gelombang radio, sinar inframerah, cahaya tanpa, sinar ultraviolet, sinar X, dan juga sinar gamma. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk memanaskan sebuah benda atau makanan. Selain itu, fungsi gelombang mikro dapat digunakan untuk memandu pesawat saat mendarat serta membantu pengamatan pesawat dan kapal di malam hari atau cuaca berkabut. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan gelombang terbesar dan frekuensi yang paling kecil. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan gelombang radio, yaitu hanya 1000 nm hingga 1 mm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron pada molekul yang bergetar dan dipanaskan akan terurai menjadi beberapa molekul. Cahaya tanpa termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 400 hingga 800 mm dengan frekuensi sekitar 10/15 Hz. Sinar ultraviolet. Sinar matahari merupakan sumber dari sinar ultraviolet yang memancar ke bumi. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang antara 10 nm hingga 10 n dengan frekuensi antara 10/15 Hz hingga 10/16 Hz. Sinar X dibandingkan dengan sinar ultraviolet, sinar X memiliki daya tembus yang kuat karena panjang gelombang dari sinar X yang pendek 0,3 sampai 3 nm. Sinar gamma memiliki panjang gelombang antara 0,0003 sampai 0,03 nm. Frekuensi dari sinar ini sendiri merupakan yang paling tinggi sehingga merupakan sinar dengan daya tembus yang paling besar. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk mensterilkan peralatan medis atau digunakan juga untuk proses radioterapi pada pengobatan kanker. Gelombang elektromagnetik sinar gamma untuk mengecek keretakan hasil pengelasan logam untuk membunuh sel kanker. Sinar X mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam, mengambil gambar tulang dalam tubuh, analisis struktur kristal. Ultraviolet untuk menentukan kandungan suatu bahan digunakan pada lampu neon. Sinar tampak atau magikuhibinium berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. Inframerah digunakan untuk foto inframerah remote control. Gelombang mikro untuk komunikasi radar microwave. Penggunaan mikro dapat mendeteksi kedudukan pesawat terbang. Kemudian apa bahaya dari gelombang elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan dari penggunaan telepon seluler berpotensi dapat menyebabkan beberapa gangguan terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa tumbuhnya tumor dan kanker pada otak, dapat menyebabkan stres, terganggunya sperma, glioma, dan juga terganggunya sel darah merah. Intensitas paparan radiasi elektromagnetik yang tinggi dari telepon seluler tentunya akan berakibat lebih besar lagi. Menggunakan telepon seluler perlu dibatasi dalam jangka tertentu untuk menjaga kesehatan tubuh dari beberapa potensi yang kemungkinan dapat berakibat buruk bagi kesehatan tubuh. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.